Kalau saya selalu minta ke Allah, ya Allah sehat-sehatkanlah saya, istilahnya fit lah, jangan sampai sakit lah. Kalaupun sakit ya sebentar aja lah ya Allah, 5 menit aja lah. Bersin aja. Kalau nggak bersin aja. Sekali aja. Pembahasan kita kemarin adalah tentang arkanul wudu, tentang rukun-rukun wudu. Bahwa ini kaji kita ini dasar sebenarnya, tapi kemarin saya sampaikan bahwa ada hal-hal yang terkadang hal tersebut kurang tepat. Ada hal-hal yang harus kita luruskan, seperti kemarin masalah batas aurat dalam sholat dan batas yang harus disapu, yang harus dibasuh pada anggota wudhu kemarin itu kan. Nah, kita masuk pada pembahasan hal yang membatalkan wudhu. Hal yang membatalkan. Kenapa ini penting saya bahas? Karena ada sebagian orang yang hal itu tidak membatalkan wudhu, tapi dipahaminya itu batal. Contoh, ada sebagian pemahaman orang mengatakan bahwa kalau makan batal wudhu. Ada sebagian begitu. Bahkan mohon maaf, ada yang sudah ngaji sama saya 2-3 tahun, baru-baru ini kejadiannya Pak. Ayo sholat yuk. Ayo Ustaz. Tapi awak tadi dah makan katanya. Enggak batal wudhu awak Ustaz katanya. Ayo ku pikir. Makan itu tidak membatalkan wudhu. Cuma kalau masih ada yang nyangkut-nyangkut, diusahakan dibuang dulu, karena khawatir nanti pas sholat mengganggu. Karena dia tidak membatalkan wudhu, makan tidak membatalkan wudhu, tetapi membatalkan sholat. Misalnya kan kita lagi sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba macam ada yang nyangkut, kita congkel pakai lidah kita, habis itu kita telan. Batal sholatnya, tetapi tidak batal wudhunya. Yang harus kita pahami, batal sholatnya, tetapi tidak batal wudhunya. Artinya apa? Sholatnya tinggal diulang tanpa harus berwudhu, kecuali ketika ada nyangkut ditelannya sambil terkentut, itu baru. Tapi bukan makannya yang membatalkan wudhu, kentutnya tadi yang batal wudhu. Sampai situ paham kan? Jadi makan itu tidak membatalkan wudhu, tapi membatalkan sholat. Sehingga ketika orang batal sholatnya karena sebab makan, maka dia tinggal mengulang sholat tanpa harus berwudhu kembali. Yang kedua, yang sering disalahpahami oleh orang, banyak orang mengira kalau terpijak tai batal wudhu. Ini banyak juga nih. Ini pernah kejadian juga ini di majelis saya ini. Jadi menunggu sholat zuhur atau asar, saya lupa. Udah qomat. Jadi kalau dari tempat wudhu itu kan ada ada jalan begitu, itu biasanya disiram sama anak santri. Rupanya nggak sengaja di situ baru teberak ayam, tak nampak. Rupanya ada salah satu jamaah saya itu habis berwudhu terpijaknya. Habis terpijaknya, saya pikir-pikir ini orang tadi udah siap wudhu, kok lama kali nggak nyampe-nyampe, udah qomat gitu, saya tunggu. Nggak lama datang lagi. Kenapa lama kali bang? Iya Ustadz, berwudhu lagi katanya. Kenapa berwudhu lagi? Terpijak tai tadi. Terpijak tai itu tidak membatalkan wudhu, tetapi kalau tidak dicucinya,
Kalau tidak disucikannya, maka tidak sah dia sholat. Kenapa? Karena syarat sah sholat itu harus suci daripada hadas dan najis. Baik najis mughallazah, najis berat, najis pertengahan, atau najis ringan. Jadi kalau dia terpijak tai, pergi aja dia sholat, sholatnya tidak sah, tapi wudhunya tidak batal, Pak. Maka bagaimana caranya? Diambilnya lah air, dicucinya, disucikannya, sehingga hilanglah sifat najisnya. Apa itu? Rasanya, warnanya, dan baunya. Bagaimana? Digosoknya lah. Kalau sudah kesat dia, yang dimaksud dengan rasa itu kesat tadi itu. Makanya kalau cebok, kita habis cebok, kalau nggak ada sabun digosokkan ke lantai, udah kesat dia, berarti sudah hilanglah rasanya. Bukan rasanya itu dijilat. Bukan dijilat. Oh, ngaji semalam kata Ustadz tuh kalau kena najis harus hilang rasa, warna, dan bau. Digosoknya, ya kan? Gosoknya, tengoknya udah nggak ada warnanya, ciumnya tak ada baunya, ini tinggal rasanya. Bukanlah rasanya itu tidak digosokkannya ke lantai itu kesat, hilanglah rasanya namanya. Hilang rasa. Nah, terpijak tai itu tidak membatalkan wudhu, tetapi tidak sah apabila dibawa sholat. Itu yang harus kita pahami. Jadi disucikan dulu, dah hilang dia najisnya, maksudnya suci najisnya, hilang sifat-sifatnya, udah langsung sholat. Jangan wudhu lagi, gak perlu wudhu lagi. Ini harus saya sampaikan, karena ini memang terkadang terjadi, Pak. Ini di tengah-tengah masyarakat ini terjadi nih. Ini bukan hanya orang yang tak kuliah, yang tak belajar, yang belajar pun dia sangka itu, makan disangkanya itu, ya.